Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menginstal router di dalam aplikasi React.js kita. Nah, pertama, apa sih router itu atau routing itu atau navigasi itu di dalam sebuah aplikasi? Nah, kalau kita melihat di dalam sebuah aplikasi, nantinya tidak mungkin hanya satu halaman. Contoh, mungkin nanti akan ada halaman login, kemudian mungkin nanti akan ada halaman register, dan halaman-halaman yang lainnya. Nah, nanti untuk berpindah ke antar halaman tersebut, kita perlu yang namanya navigation atau routing. Nah, routing ini akan kita siapkan dengan menambahkan library React Router. Nah, React Router ini ada di dalam website resminya yaitu reacttraining.com. Nah, kita masuk ke sini. Selanjutnya kita pilih untuk yang web. Karena React Router itu sendiri bisa support untuk native, namun tidak kita gunakan. Kita akan gunakan untuk webnya. Nah, di sini bagaimana cara untuk install React Router? Caranya sangat mudah. Kita cukup menginstal React Router DOM. Nah, kita copy ini, kemudian kita buka terminal. Nah, pastikan terminal kita berada di dalam posisi folder project kita, yaitu MERN strip blog. Tinggal kita masukkan yarn add React Router DOM. Ini kalau kalian menggunakan yarn sebagai package manajernya. Kalau kalian menggunakan npm, cukup npm install min save React Router DOM. Selanjutnya tinggal kita tekan enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita kembali ke codingan. Nah, di sini kalau kita lihat di package.json, React Router DOM-nya sudah terinstall dengan versi 5.2.0. Ini versi yang terbaru. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setup untuk routing aplikasi React.js kita. Yang pertama, kita akan setup routing kita di dalam folder config. Kita buat satu folder baru bernama router. Kemudian di dalam router ini kita buat index.js. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal membuat suatu functional component saja. Nah, functional component bisa dibuat dengan cara manual seperti ini. Import React from React. Kemudian saya buat router. Nah, seperti ini kita bisa membuat manual di sini. Dan seterusnya, kita bisa membuat seperti ini. Namun, saya juga bisa membuat komponen dengan cepat dengan bantuan extension. Nah, di mana extension yang saya gunakan untuk memudahkan kerja saya di React.js adalah dengan menggunakan extension ES7, React, Redux, GraphQL, dan seterusnya. React Native Snippet. Nah, di sini, dengan menggunakan library ini, atau extension ini, kita cukup menjalankan RAFCA. Nah, ini saya akan membuat komponen atau functional komponen dengan langsung dibuatkan export default-nya. Nah, di mana tinggal kita ganti nama komponennya menjadi routes. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kita akan memulai dengan mengimport browser router dari React Router DOM. Nah, browser router ini yang akan membungkus semua routing kita atau semua routes kita. Itu akan dibungkus di dalam browser router. Nah, di dalam sinilah nanti kita akan menambahkan halaman apa saja yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita. Nah, kalau kita biasa melihat aplikasi-aplikasi orang lain yang dibuat, jarang sekali kita melihat browser router. Biasanya nama browser router ini di-rename atau diganti menjadi router. Cara membuat rename itu tinggal kita ganti menjadi as router. Artinya, browser router ini saya rename menjadi router. Nah, sehingga saya ganti ini menjadi router. Seperti ini. Kenapa saya ganti menjadi router? Nah, ini hanya mengikuti kebiasaan umum saja di dalam aplikasi React.js. Sehingga kalau kalian melihat codingan ini, kalian tidak bingung lagi. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah switch. Nah, switch ini diimport juga dari React Router DOM. Nah, switch inilah yang nanti akan mengatur perpindahannya. Contoh kalau kita /login akan masuk ke login, /register akan masuk ke register. Nah, yang terakhir yang kita perlukan adalah root. Root inilah tempat di mana page itu berada. Nah, sekarang ini kita belum memiliki page sama sekali. Nah, maka dari itu kita akan membuat page di sini. Pertama mungkin kita akan buat page folder baru bernama login, kemudian register, kemudian home. Nah, kita buat 3 page utama dulu, nanti akan kita tambahkan sesuai dengan keperluan kita. Nah, di login ini sama, kita akan buat juga index.js. Kita buat simple komponen saja,
rafce, namanya login, nama komponennya atau nama page-nya login. Kemudian di sini kita tambahkan saja login page. Nah, sangat simpel sekali seperti ini. Kemudian di register juga sama kita buatkan. Terakhir di home-nya juga sama kita buat. Nah, setelah kita membuat page, home, login, dan register, kita akan kumpulkan ini semua di dalam satu indeks di dalam pages ini. Nah, sehingga nanti pemanggilannya lebih pendek. Nah, kita akan import home from home seperti ini. Artinya kita memanggil semua page yang tadi kita buat ke dalam satu file index. Kemudian di sini kita export home-nya, login-nya, dan juga registernya. Setelah itu kita tinggal panggil di sini dengan sangat mudah sekarang. Cukup kita panggil, contoh kita mau panggil halaman login. Nah, seperti ini. Nah, dia akan dipanggil langsung seperti ini, login pages. Oke. Kemudian kalau kita bikin root lagi di bawahnya, kita panggil page register. Nah, dia akan auto import dari folder pages. Kita tidak perlu terlalu panjang, jadi seperti ini. Login from pages, kemudian login lagi, itu kan kepanjangan. Cukup saja kita kumpulkan semuanya di dalam folder pages. Oke, kita remove yang ini. Terakhir, kita perlu membuat juga page untuk home. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 page yang kita simpan di dalam root. Nah, namun kita harus membuat alamat yang spesifik. Nah, contoh, saya untuk mengakses halaman login ini, saya perlu mengakses /login. Nah, caranya bagaimana? Saya tentukan path-nya. Nah, path-nya di mana? Saya akan menentukan /login. Jadi, kalau saya ketikkan path /login, berarti akan saya masuk ke dalam page login. Nah, selanjutnya, kalau path-nya register, saya akan masuk ke halaman register. Nah, kalau yang ini, kalau path-nya hanya garis miring saja, berarti saya akan masuk ke page home. Baik, saya simpan. Selanjutnya, setelah saya membuat router, atau mungkin saya rename ya, supaya sesuai, namanya routes, bukan router, seperti ini. Nah, routes ini akan saya simpan dalam satu file index. Artinya, routes ini adalah bagian dari config. Sehingga, saya akan simpan semua config di dalam satu index.js di dalam folder config. Saya import routes from routes. Nah, seperti ini. Kemudian sama juga seperti yang sebelumnya di pages, saya export routes ini. Oke, kalau sudah, saya akan ganti app.js ini tidak lagi memanggil seperti ini, tapi akan saya ganti ini menjadi routes yang diimport dari config. Nah, seperti ini. Kalau saya simpan, karena saya berada di /login, saya akan masuk ke login. Saya ganti menjadi register, dia akan pindah ke halaman register. Kalau saya hapus semuanya, nah ini akan masuk ke halaman homepage. Nah, demikianlah untuk proses setup React Router di dalam project kita. Sekarang kita sudah memiliki path yang jelas untuk mengakses halaman-halaman yang kita miliki. Demikian, semoga bermanfaat.